Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi akramana bi khairi nabiyyin ursil وأكرمنا بخير كتاب أنزل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره وارزقنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bertemu kembali kita pada pengajian Sirah An-Nabawiyah di Masjid Raya yang kita cintai bersama ini. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan dakwah Rasulullah SAW di tahun ke-7. Kemudian berlanjut dengan tahun ke-8 dan tahun ke-9. Yang ketiga tahun itu adalah tahun yang dalam sejarah kehidupan Nabi SAW disebut dengan tahun pemboikotan. Itu pemboikotan yang dilakukan oleh orang Quraisy terhadap Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, dan juga terhadap sahabat-sahabat Nabi yang mereka sudah memeluk agama Islam. Kita sudah menceritakan bagaimana setelah 3 tahun, kita bisa bahasakan baru setelah 3 tahun Allah memberikan pertolongan kepada Rasulullah. Kita pada pertemuan yang lalu sudah bertanya, kenapa tidak dari tahun pertama? Kenapa tidak dari tahun kedua? Tapi itulah sunnatullah, liyattakhidha minkum syuhada, supaya Allah ingin Allah mengambil di antara kita ini sebagian yang mati syahid, sebagian yang betul-betul berjuang. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah sebuah bangsa, sebuah kaum
Sehingga kaum itu melakukan perjuangan. Kita berjuang dulu untuk melawan, untuk berubah. Baru di kemudian hari kita mengharap pertolongan dari Allah. Dan itu yang Allah jadikan kepada Rasulullah SAW, walaupun beliau seorang Nabi. Tapi setelah 3 tahun beliau tersiksa di dalam pengepungan itu, baru Allah kirimkan rayap untuk memakan tulisan pemboikotan yang ditulis oleh orang Quraisy. Di mana perjuangannya? Yang pertama, perjuangan Nabi sendiri mempertahankan keimanan dalam tempat yang beliau dikepung. Kemudian ada 5 pemuda, kita sudah ceritakan pada pertemuan yang lalu. Di antara mereka ada Mut'im bin Adi, ada Abul Buhturi, di mana mereka berusaha untuk merobek tulisan itu yang walaupun latar belakang mereka bukan dari orang Islam. Setelah ada usaha-usaha, baik usaha itu dari kita selaku orang Islam yang ikut merasa menderita, itu Rasulullah, para sahabat, dan perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh mereka yang bukan sahabat Nabi, bukan Muslim. Ini kita teringat dengan kondisi sekarang, di mana kita lihat kondisi saudara-saudara kita di Gaza. Setelah berjuang lebih kurang 467 hari, baru Allah kirim. Kalau dulu Rasulullah Allah kirim rayap untuk memakan tulisan itu, yang nantinya itu menjadi cara. Karena Abu Talib datang mengatakan kepada Abu Jahal, keponakan saya Muhammad mengatakan tulisan itu sudah dimakan rayap. Bagaimana kalau betul apa yang dia katakan? Ini tidak siapapun yang melihat. Saya tidak melihat, dia tidak melihat, kalian juga tidak melihat. Kalau betul apa yang dikatakan oleh Muhammad, tulisan itu sudah dimakan rayap, bagaimana kalau pemboikotan ini kita akhirkan? Maka oleh Abu Jahal, oke, ya. Tapi kalau memang tulisan itu belum dimakan rayap, maka pemboikotan ini kita lanjutkan. Maka oleh Abu Jahal mengira, oh bagus begitu, ya. Selama kami ketahui belum dimakan rayap. Ternyata ketika dibuka sudah dimakan rayap. Itu cara Allah mengirim rayap. Sekarang di California Allah kirim api. Kita lihat bagaimana peran Amerika Serikat dalam memberi bantuan kepada Israel. Pertanyaannya adalah, kenapa kok setelah 400 hari baru Allah kirim? Kenapa enggak dari bulan pertama Allah kirim kebakaran di Los Angeles misalnya, atau di Israel sendiri? Liyattakhidha minkum syuhada. Allah ingin memilih di antara kita siapa yang berjuang, siapa yang berkhianat, siapa yang betul-betul memperjuangkan agama ini lillahi ta'ala. Baru Allah kirim bantuan. Dan ini juga pernah terjadi dulu pada masa Rasulullah SAW, pada saat perang Khandaq, di mana kafir Quraisy dan koalisi mereka yang berjumlah 10.000 orang, mereka mengepung Rasulullah SAW yang berada di kota Madinah, yang dibatasi oleh parit yang baru saja digali oleh Rasulullah dan para sahabat. Mencoba mengepung para sahabat dan Rasulullah selama 1 bulan lamanya. Baru setelah 1 bulan lamanya, sampai-sampai Rasulullah ketinggalan salat. Ketinggalan salat zuhur, ketinggalan salat asar, sampai-sampai Rasulullah menjamak salat itu semua nanti malam hari. Sampai begitu susahnya Rasulullah untuk menampakkan diri keluar dari persembunyian pada saat itu. Baru Allah kirim bantuan berupa angin kencang yang menerbangkan tenda-tenda yang dipakai oleh orang Quraisy, yang
melepaskan onta-onta yang digunakan oleh orang kafir pada saat itu. Sampai-sampai orang kaum muslimin mengatakan, dan perkataan mereka ini diabadikan dalam ayat Al-Quran, mata nasrullah, kapan datangnya bantuan Allah? Ala inna nasrallahi qarib, sungguhnya bantuan Allah itu sangat dekat. Ya. Mungkin saudara-saudara kita di Palestina, bahkan kita di sini yang merasakan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina, mungkin pernah bertanya, Pakon ya, kenapa belum datang bantuan Allah? Akhirnya kita bisa menyaksikan beberapa hari yang lalu bagaimana Allah kirimkan kebakaran. Ya, mungkin itu salah satu penyebab yang akhirnya hari ini akan dilaksanakan gencatan senjata. Hari ini, yang salah satu poin gencatan senjata itu adalah tentara Israel harus menarik mundur semuanya dari Gaza. Padahal mereka ingin mengusir masyarakat Gaza keluar dari Gaza, supaya daerah itu bisa diambil oleh mereka. Salah satu bunyi perjanjiannya, tentara Israel harus mundur sepenuhnya dari Gaza. Berarti apa yang direncanakan oleh Israel tidak tercapai. Kemudian, satu orang tawanan Israel itu ditebus dengan 50 orang tawanan Palestina. 30 orang diantaranya yang sudah dijatuhkan hukuman seumur hidup. 20 orang yang sudah dijatuhkan hukuman berat. Itu pada fase pertama. Jadi satu orang Israel itu ditebus dengan 50 orang yang sudah diputuskan hukuman berat dan hukuman seumur hidup. Ini satu keuntungan besar bagi pejuang-pejuang Palestina yang sudah ditangkap oleh Israel. Baru nanti pada fase yang kedua akan dibicarakan tentang tawanan-tawanan berikutnya. Ini juga kemenangan. Kenapa? Tidak dari bulan pertama Allah jadikan seperti ini. Kembali kepada apa yang kita bacakan tadi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita lakukan dulu, kita perjuangkan dulu, kita angkat senjata dulu, baru nanti kita mengharap mata nasrullah, kapan datangnya bantuan Allah. Tidak banyak ada cerita terkait tahun ke-8 dan ke-9 di dalam perjuangan Nabi SAW selain beliau berada di dalam kepungan. Ya, tidak seperti pada tahun pertama, kedua, ketiga sampai tahun ke-6. Nabi merdeka dalam berdakwah, walaupun mendapat pelecehan, mendapat siksaan untuk para sahabat-sahabat beliau. Tapi pada tahun ke-7, ke-8 dan ke-9 beliau terkurung di lereng gunung, yaitu Syi'bi Abi Talib, sampai Allah mengirimkan rayap yang tadi kita ceritakan. Setelah dimakan rayap, lalu pada tahun ke-10 atau awal-awal dari tahun ke-10 atau akhir dari tahun ke-9, datang pembesar-pembesar Quraisy untuk melobi untuk terakhir kali. Mereka dulu sudah melobi Rasulullah. Yang pertama dengan cara penindasan, tidak berhasil. Dengan cara argumentasi, juga tidak berhasil. Ingin mencari kelemahan Nabi melalui informasi yang ada dari masyarakat Yahudi, menanyakan tentang ruh. Allah menjawab, "Qulir ruhu min amri Rabbi." Mereka bertanya tentang Dzulqarnain. "Qul sa'atlu alaikum minhu dzikra." "Qul sa'atlu alaikum minhu dzikra." Allah jawab. Mereka bertanya tentang Ashabul Kahfi. Allah beri jawaban. Secara argumentasi mereka juga terkalahkan. Kemudian mereka melakukan pengepungan. Tidak boleh menikahkan dengan orang Islam, dan Bani Hashim dan Bani Muttalib juga tidak boleh melakukan transaksi dagang.
Ternyata orang Islam juga bertahan. 3 tahun Rasulullah dan para sahabat bertahan. Tidak goyah. Akhirnya setelah Rasulullah keluar dari pengepungan itu selama 3 tahun, datang lagi. Kali ini juga kali sebelumnya mereka menawarkan kepada Nabi, bagaimana kalau ya Muhammad, kalau satu hari engkau menyembah Tuhan kami, satu hari kami menyembah Tuhan kalian. Deal solution gitu, win-win solution. Maka Allah menurunkan ayat, Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Kemudian setelah Rasulullah keluar dari kepungan itu, mereka datang kembali. Dalam kondisi pada saat itu, Abu Talib yang selama ini selalu memberi perlindungan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, walaupun beliau tidak masuk Islam. Ini ada hikmah ya, menunjukkan bahwa agama Rasulullah yang beliau bawa ini bukan agama keluarga. Karena ada tuduhan, ini kan Muhammad ini memperjuangkan stabilitas atau kedudukan keluarganya yang selama ini dipandang mulia, maka ingin diteruskan oleh Muhammad ini. Kalau itu yang diperjuangkan oleh Nabi, kenapa Abu Talib tidak masuk Islam? Berarti perjuangan Nabi bukan perjuangan keluarga, tapi memang perjuangan dari Allah. Maka Abu Talib di awal tahun ke-10 setelah terbebas dari pengepungan itu, mulai sakit-sakitan. Maka oleh orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy disebutkan dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum karangan Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, berjumlah 25 orang datang berjumpa dengan Abu Talib. Apa kata mereka? Fa inna nakhafu an yamuta hadha asy-syekh fayakuna ilaihi syai'un fatu'iruna bihi al-arab yaqulun tarakuhu hatta idza mata ammuhu tanawalu. Pembesar-pembesar Quraisy ini punya satu pertimbangan. Ini sebelum Abu Talib meninggal dunia, kita sudah harus berhasil meminta kepada Abu Talib untuk membujuk keponakannya ini supaya keponakannya ini mau meninggalkan apa yang selama ini diajarkan sebelum Abu Talib meninggal dunia. Karena Abu Talib sudah sakit-sakitan. Kenapa? Karena orang Arab, orang Quraisy tidak mau nanti dikatakan oleh masyarakat. Dulu ketika pamannya masih hidup, orang Quraisy tidak berani menyentuh Muhammad. Tapi ketika pamannya sudah meninggal dunia, baru mereka berani. Mereka tidak mau seperti itu. Jadi ada pertimbangan di antara mereka. Jadi orang Arab itu punya sifat, mereka sangat benci dengan sifat pengecut, sifat pengkhianatan. Dan dulu kalau ada pamannya kita jaga, kita nggak berani. Tapi ketika pamannya nggak ada, baru kita berani. Itu mereka malu seperti itu. Ya. Jadi kalau pamannya masih hidup, ini kesempatan kita minta pamannya supaya pamannya membujuk. Jangan sampai ketika pamannya nggak ada, baru kita paksakan. Ini memalukan bagi kita, orang Arab seperti itu sikap mereka. Sampai-sampai dalam syair mereka mengatakan, Ra'aitul hurra yujannibul makhazi wa yahmihi anil ghadril wafa'u. Jadi saya melihat orang-orang yang merdeka itu, orang yang bebas itu adalah dia nggak suka dengan pengkhianatan, nggak suka dengan al-makhazi, hal-hal yang tidak baik. Wa yahmihi minal ghadril wafa'u. Dan mereka selalu menjaga diri dengan sifat kesetiaan yang mereka miliki. Itu moto kehidupan masyarakat Arab. Makanya mereka kalau sudah melakukan perjanjian itu akan menjaga perjanjian itu. Sulit untuk melanggar. Dan ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada saat terjadinya perjanjian Hudaybiyah di tahun ke-6 Hijriah.
Setelah ditandatangani perjanjian itu, datang seorang sahabat yang bernama Abu Jandal. Salah satu butir perjanjian itu, kalau ada orang dari kalangan Quraisy yang masuk Islam tanpa izin dari kedua orang tuanya, tanpa izin dari walinya, maka orang Quraisy berhak menarik kembali. Terima kasih.